Kebaikan itu akan dibalas, apakah kebaikan dibalasnya di dunia ataupun nanti di akhirat. Kalau seandainya dia tidak dibalas di dunia, Allah akan membalasnya di akhirat. Dan kebalikannya, barang siapa yang berbuat maksiat, barang siapa yang mengingkari hukum Allah, yang tidak melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan memberikan sebuah hukuman. Hukumannya itu kadang-kadang kasat mata, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang langsung Allah berikan hukuman ketika berada di dunia, atau kadang-kadang ditunda hukumannya lalu nanti di akhirat. Dan pasti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan, pasti dia akan mendapatkan kebaikan. Sebesar apapun kebaikan itu yang dilakukan. Dan barang siapa yang melaksanakan kejahatan, kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat dolim, suka menyakiti orang lain, suka menyakiti hati-hati rakyat, maka dia sebesar apapun kedoliman itu akan dia dapati dan dia akan peroleh nanti. Tapi pemuda ini pertanyaannya aneh. Wahai Syekh, ya Ustadz, saya adalah pemuda Bani Israel. Berdasarkan ayat tadi, saya sering melakukan perbuatan yang mungkar dan perbuatan maksiat. Kenapa Allah tidak menghukum saya? Ini sebuah pertanyaan anak muda. Kelihatannya gagah, hebat. Saya sering berbuat maksiat. Kenapa Allah tidak menghukum saya? Seorang syekh menjawab dengan kalimat, wahai anak muda, apakah selama ini kau masih tetap bangun malam untuk qiyamul lail? Tidak. Apakah selama ini ketika kau memiliki waktu untuk beribadah, kau gunakan untuk ibadah? Tidak. Apakah kau setiap bulan bisa mengkhatamkan Al-Quran? Juga tidak. Lalu kata Syekh, dia menjawab, itulah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berat yang kau tidak sadari. Itu adalah hukuman Allah yang Allah berikan kepadamu yang paling berat, tapi kau tidak sadari. Menandakan bahwa Allah sudah tidak mau mendengar doamu. Allah sudah tidak mau diajak bicara denganmu, sehingga Allah membiarkanmu dalam kondisi seperti itu. Kau merasakan nikmatnya dunia, harta, jabatan, sehingga dengan adanya jabatan yang tinggi, dengan adanya harta yang Allah berikan, ternyata kalian, wahai pemuda, ente lebih jauh, tambah lebih jauh lagi kepada Allah. Itulah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
Allahumma fasalli ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun, haitsu qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala ta'ala wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minuna wa saturadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyakidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin rahimakumullah, sidang Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah, mari sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah menganugerahkan segala macam nikmatnya kepada kita. Allah telah memberikan semua fasilitas hidup buat kita. Yang kemudian yang paling terbesar nikmat yang Allah berikan adalah al-Islamu, itu tentang hidayah, tentang Islam. Hari ini Allah Subhanahu wa taala mengelompokkan kita ke dalam seorang komunitas yang disebut dengan al-muslimun. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pantaslah Imam Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, inna min na'imid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Dari sekian banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, jadikanlah Islam, hidayah itu adalah nikmat yang terbesar. Jadikan hidayah, Allah memberikan hidayah kepada kita, membimbing kita, memberikan gerak kepada kita sehingga kita pada hari ini, siang hari ini bisa melangkahkan kedua belah kaki kita. Ada yang dari rumah, ada yang dari kantor, adalah dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita selaku hamba Allah dan selaku umat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, kata Imam Ali, wa inna minas sugli, dari sekian banyaknya kesibukan. Kesibukan ini, kesibukan itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, bahwa diperintahkan untuk memiliki sebuah kesibukan. Kata Imam Ali, dari sekian banyaknya kesibukan, yakfika at-ta'atu syuglan, jadikanlah kesibukan yang berupa ketaatan kepada Allah itu adalah sebuah kesibukan kepada Allah. Jadikan ketaatan kita, loyalitas kita, melaksanakan kewajiban kita selaku hamba Allah, itu kita jadikan adalah merupakan kesibukan yang pokok dan yang utama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala cukup dengan melaksanakan semua perintahnya dan menjauhi semua larangan-larangannya. Al-imtithalu bi awamirihi. Melaksanakan semua perintah Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah kita kerjakan. Apa yang dilarang oleh Allah, ayo usaha dengan semaksimal mungkin untuk kita jauhkan. Inilah yang dikatakan asyukru lillah, mengucapkan rasa syukur dengan kalimat, dengan lisan, dengan perilaku, dan dengan perbuatan. Yang insya Allah kalau kita sudah melaksanakan rasa syukur kita dengan lisan kita, dengan perilaku kita, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, maka janji-janji Allah itu akan Allah berikan kepada kita semuanya yang berupa fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Selawat serta salam mari sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi akhrajan nasa minadz zulumati ilan nur. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ada sebuah cerita. Seorang anak muda Banu Israel bertanya kepada seorang ulama. Ulama ini termasuk ulama tabi'in. Kehidupannya setelah zaman Khulafa Rasyidin baru dia hidup, yang bernama Hasan bil Basri. Hasan Az-Basri, kelahiran Basrah, Irak. Ulama besar. Pemuda ini bertanya, wahai Tuan, bahwa di dalam ayat Al-Quran barang siapa yang mengerjakan kebaikan maka Allah akan membalas kebaikan, imma fid dunya wa imma fil akhirah. Kebaikan itu akan dibalas, apakah kebaikan dibalasnya di dunia ataupun nanti di akhirat. Kalau seandainya dia tidak dibalas di dunia, Allah akan membalasnya di akhirat. Dan kebalikannya, barang siapa yang berbuat maksiat, barang siapa yang mengingkari hukum Allah, yang tidak melaksanakan perintah Allah, maka Allah akan memberikan sebuah hukuman. Hukumannya itu kadang-kadang kasat mata, kadang-kadang tidak. Kadang-kadang langsung Allah berikan hukuman ketika berada di dunia, atau kadang-kadang ditunda hukumannya lalu nanti di akhirat. Dan pasti wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan pasti dia akan mendapatkan kebaikan, sebesar apapun kebaikan itu yang dilakukan. Dan barang siapa yang melaksanakan kejahatan, kemaksiatan, berbuat dosa, berbuat dolim, suka menyakiti orang lain, suka menyakiti hati-hati rakyat, maka dia sebesar apapun kedoliman itu akan dia dapati dan dia akan peroleh nanti. Tapi pemuda ini pertanyaannya aneh. Wahai Syekh, ya Ustadz, saya adalah pemuda Bani Israel. Berdasarkan ayat tadi, saya sering melakukan perbuatan yang mungkar dan perbuatan maksiat. Kenapa Allah tidak menghukum saya? Ini sebuah pertanyaan anak muda. Kelihatannya gagah, hebat. Saya sering berbuat maksiat. Kenapa Allah tidak menghukum saya? Seorang syekh menjawab dengan kalimat, wahai anak muda, apakah selama ini kau masih tetap bangun malam untuk qiyamul lail? Tidak. Apakah selama ini ketika kau memiliki waktu untuk beribadah, kau gunakan untuk ibadah? Tidak.
Apakah kau setiap bulan bisa menghatamkan Al-Quran? Juga tidak. Lalu kata Syekh, dia menjawab, itulah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling berat yang kau tidak sadari. Itu adalah hukuman Allah yang Allah berikan kepadamu yang paling berat, tapi kau tidak sadari. Menandakan bahwa Allah sudah tidak mau mendengar doamu. Allah sudah tidak mau diajak bicara denganmu, sehingga Allah membiarkanmu dalam kondisi seperti itu. Kau merasakan nikmatnya dunia, harta, jabatan, sehingga dengan adanya jabatan yang tinggi, dengan adanya harta yang Allah berikan, ternyata kalian, wahai pemuda, ente lebih jauh, tambah lebih jauh lagi kepada Allah. Itulah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sudah mencabut rasa nikmatnya ibadah. Allah sudah mengambil rasa nikmatnya bermunajat, berdoa, sehingga Allah memberikan kemudahan kepadamu untuk berbuat ghibah, berbuat zalim, menyakiti orang lain, membuat aturan yang tidak bijak, bahwa itu adalah hukuman Allah Subhanahu wa ta'ala yang berat dan yang terberat, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah jauh, dan engkau sudah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak orang yang diberikan ujian, cobaan, hukuman yang kasat mata, yang bisa dirasakan dan dilihat oleh indera. Banjir pada zaman Nabi Nuh, hancurnya negara Sodom, terjadinya gempa. Kadang-kadang ketika Allah memberikan ini yang berupa kasat mata, banyak orang yang sadar, banyak orang yang kembali, banyak orang yang ingat kepada Allah bahwa kita hari ini sedang diuji dan dicoba oleh Allah. Kita hari ini sedang diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi ketika Allah memberikan jabatan tinggi, harta banyak, tidak pernah sakit, seakan-akan bahwa dia tidak pernah dihukum, padahal itu adalah hukuman Allah yang terberat yang dia tidak rasakan. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari kisah pemuda Bani Israel ini perlu kita ambil sebuah pelajaran. Di antara kita ada yang diberikan ujian berupa sakit, gempa, banjir, keluarganya ada yang dipanggil oleh Allah, ada di antara kita yang kehilangan harta. Itu semuanya adalah ujian yang kasat mata yang bisa kita raba. Oh, Allah sedang menguji kita. Tetapi kadang-kadang kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kesehatan yang purna, dengan harta yang cukup, dengan jabatan yang tinggi, bisa dihormati oleh semua kalangan. Kadang-kadang itu kita tidak merasakan bahwa ini semuanya yang memberikan harta, yang memberikan kesehatan, yang memberikan keberkahan, yang memberikan jabatan, itu adalah semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya melalui yang mungkin melalui atasan kita, yang mungkin melalui yang lainnya. Dan ini kalau kita tidak syukuri, harta yang kita miliki kita tidak syukuri, maka harta kita itu yang saat berada di dunia yang akan menyiksa kita di akhirat nanti. Jabatan yang tinggi kalau kita tidak syukuri, kita selalu berbuat zalim pada saat kita menjabat, maka pada saat nanti kita sudah menghadap kepada Allah, jabatan itu sendiri yang akan menyiksa kita. Oleh karenanya mudah-mudahan di mimbar yang pendek ini kita terus ingat kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun profesi kita, siapapun kita,
apapun bahasa kita, ayo kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari syukur kita harus kita tambah. Kalau yang kemarin ibadah kita kurang, ayo sekarang kita tambah. Apalagi kita sekarang besok sudah memasuki bulan Sya'ban. Setelah Sya'ban selesai, masuk bulan Ramadan. Ayo mulai dari bulan Sya'ban. Hari ini terakhir bulan Rajab, kita mulai, kita giatkan, kita tambah ketaatan kita, ibadah kita, tolong menolong kita sesama saudara kita tingkatkan. Kalau dari hari ini kita sudah ada niat untuk meningkatkan semua ibadah, untuk meningkatkan perilaku kita sesama manusia, untuk meningkatkan pergaulan kita sesama manusia, dan kita benahi hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan segala urusan kita. Allah akan memberkahi kehidupan kita dan keluarga kita. Allah akan menjaga keimanan kita, keimanan keluarga kita sampai kepada anak cucu kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.